Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Aisyah SPDI pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sujud. Sebagaimana kita ketahui bahwa sujud adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur, pengertian dari sujud syukur yaitu sujud syukur merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia dari Allah. Hukum sujud syukur yaitu sunnah muakkadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurru bihi akhara sajidan. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Bakar radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan, beliau langsung sujud syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Abu Dawud. Seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah akan menambahkan nikmat-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Sekarang bagaimana cara sujud syukur? Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan, dan terhindar dari bahaya atau kesusahan. Kemudian tidak perlu ambil air wudhu atau tidak perlu juga bersuci lagi. Jadi sujud syukur dilakukan secara spontanitas. Sujud syukur dilaksanakan di luar sholat. Sujud syukur tersebut tidak disyaratkan untuk takbir, tasyahud ataupun salam. Ya, cukup dengan menghadap kiblat. Bacaannya sama dengan sujud tilawah. Ya, kemudian diniatkan hanya karena Allah, bukan yang lain. Kemudian apa hikmah dari sujud syukur? Hikmah dari sujud syukur adalah memberi pelajaran bagi manusia untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah memberikan nikmat karunia. Kemudian mempertebal keimanan, menambah nikmat Allah bagi orang yang bersyukur, menunjukkan sikap rendah terhadap Rabb-nya, kemudian meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang kedua, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah dibaca atau dilakukan ketika kita mendapati ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalamnya, ketika kita mendapatinya, maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata
fasajada atazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umiru benu adama bisujudi fasajada falahul jannah umirtu bisujudi fa asaitu falyannar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, syaitan menyingkir sambil menangis. Syaitan seraya berkata, aduh celaka aku. Bani Adam diperintahkan sujud dan dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka. Kemudian bagaimana cara kita sujud tilawah? Sujud tilawah bisa dilakukan dalam dua cara. Ketika kita dalam sholat dan ketika kita di luar sholat. Ketika kita dalam sholat, sujud tilawah dibaca setelah kita membaca surah sajadah atau ayat sajadah. Caranya niat dalam hati dengan mengerjakan sujud tilawah, takbiratul ihram yang di luar sholat, sujud sambil membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian memberi salam sesudah duduk jika sujud tilawah dilakukan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, jadi setelah membaca surah, kemudian sujud tilawah, kemudian bangkit kembali, melanjutkan surah yang tersisa atau ruku dan seterusnya. Ya, ada pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan apa sih hikmah sujud tilawah? Hikmah sujud tilawah yaitu meningkatkan kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha segala-galanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesetiaan manusia kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membebaskan diri manusia dari perbuatan yang tidak terpuji, sebab dimanapun manusia berada selalu beringat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana saja kita bisa melaksanakan atau membaca sujud, melakukan sujud tilawah. Ada 14 tempat di dalam Al-Quran, ya, diantaranya surat Al-A'raf ayat 206, surat An-Naml ayat 26 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Kita melakukan sujud karena ada bagian atau dari rukun sholat yang terlewatkan karena lupa. Sujud sahwi ialah sujud dua kali yang dilakukan setelah atau sebelum salam dan setelah membaca tasyahud akhir. Sujud sahwi berperan sebagai pengganti rukun sholat atau sunnah yang ketinggalan karena lupa atau terdapat kekeliruan jumlah rakaat yang dilaksanakan pada sholat fardu. Nah, hukumnya sama sunnah muakkadah. Dasar hukumnya yaitu hadis Rasulullah SAW dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba, falyutimma alaihi tsumma yusallim tsumma yasjud sajdataini." Diriwayatkan dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu ragu di dalam sholat, maka hendaklah berusaha benar-benar mencari yang benar dari sholatnya, dan hendaknya ia menyempurnakan sholat atasnya yang benar itu, kemudian ia bersalam, dan sesudah itu ia bersujud dua kali. Jika seorang menjadi makmum, wajib mengikuti imam yang sujud sahwi. Jika imam sujud, ia ikut sujud, dan jika imam tidak sujud, maka dia tidak usah sujud, walaupun dia ragu dan tidak usah melakukan. Ya, jadi apa yang dilakukan imam ya ketika kita sholat berjamaah, ikuti imam. Adapun ketika imam lupa, ada caranya, ada caranya untuk kita mengingatkan imam. Baik bagi makmum laki-laki itu dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Bagi
bagi makmum perempuan menepuk punggung tangan. Tetapi kalau imam tidak mendengar atau tetap melakukan kesalahan tersebut, maka imam melakukan sujud sahwi, makmum pun ikut melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan sebab satu, ketinggalan membaca atau tidak melakukan tasyahud awal, kelebihan rakaat sholat, ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang dikerjakan, kemudian kurang rakaat. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sujud sahwi dilakukan yaitu bisa di dalam sebelum salam ataupun sesudah salam. Ya. Ketika sebelum salam, ya, setelah tasyahud akhir, kemudian lakukan sujud 2 kali dengan membaca tasbih, yaitu subhana man la yanamu wa la yasfu. Atau boleh juga dengan membaca tasbih seperti biasa. Ya. Nah, sujud 2 kali, kemudian baru salam. Nah, adapun di luar sholat, atau misalnya imamnya atau kita lupa sujud sahwi, ketika kita mengingat bahwa kita lupa, maka boleh langsung melakukan sujud sahwi. Itulah cara sujud sahwi. Kemudian apa hikmah dari sujud sahwi? Hikmahnya memberikan pelajaran bahwa manusia tidak bisa lepas dari salah dan lupa. Jadi kita punya keterbatasan. Manusia punya keterbatasan bahwa manusia tidak pernah lepas atau tidak pernah luput dari perbuatan salah dan lupa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran bahwa manusia tidak dapat lepas dari lupa dan salah, oleh karena itu seharusnya mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, memberikan kelonggaran kepada manusia untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengingat dan menyadari bahwa itu adalah salah, maka Allah memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki kesalahan tersebut. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.